pelaku menuju ke dapur mengambil sebuah pisau yang ditusukkan di bagian leher yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo di Desa Pacet, Mojokerto, Jawa Timur, 6 September lalu ramai didatangi polisi. Mereka langsung menuju kawasan Jurang Sendi. Di tempat itu, garis polisi membentang. Kabar penemuan potongan tubuh oleh seorang peternak yang mencari rumput di tempat ini membuat warga ikut berdatangan, penasaran atas apa yang sedang terjadi. Saya akan cari rumput. Saya melihat di situ kok, saya mau ke arah sana, saya kok kepingin ke bawah sini. Saya ke bawah situ, yang terus saya cari rumput balik gitu langsung lihat potongan kaki, telapak kaki. Berapa potongan yang Bapak temukan awalnya, Pak? Awalnya itu 2, yang satu kan ada daging sedikit, barulah kaki, telapak kaki. Tim Inafis Polres Mojokerto langsung melakukan penyisiran. Ternyata mereka mendapati banyak potongan lain di sekitar 50 meter dari lokasi awal penemuan. Potongan-potongan ini sulit untuk kita identifikasikan karena tidak ada kami menemukan tulang, kecuali kaki kiri. Kalau yang lain itu hanya potongan-potongan daging dengan ukuran yang variatif dan jumlahnya banyak puluhan. Seluruh potongan tubuh yang ditemukan dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Namun polisi masih terus mencari yang lainnya. Anjing pelacak diterjunkan untuk menyisir lokasi. Tim Inafis Satreskrim Polres Mojokerto memperluas area penyisiran hingga radius 150-200 meter. Upaya pencarian ini berhasil menemukan bagian tubuh lain. Identifikasi dilakukan sampai akhirnya terungkap identitas korban mutilasi ini. Seorang perempuan bernama Tiara Angelina Saraswati, warga Desa Made, Lamongan Kota. Dari sini ternyata diketahui jika korban tinggal satu kos dengan kekasihnya di daerah Lakar Santri, Kota Surabaya. Dengan ditemukannya potongan tangan oleh tim daripada K9 yang dimiliki oleh Polri, alhamdulillah kami telah berhasil mengidentifikasi identitas daripada korban, yang mana korban ini adalah seorang perempuan umur kurang lebih 25 tahun. Korban ini kelahirannya dari Pacitan, keluarganya tinggal di Lamongan, namun setelah selesai menyelesaikan pendidikan sarjana S1-nya, korban ini melanjutkan hidupnya di Kota Surabaya. Saya sudah mengantongi satu identitas daripada pacar korban. Nanti kita dalami. Polisi sudah menghubungi orang tua Tiara dan tengah memburu kekasih korban yang diduga erat terkait dengan kematian korban. Minggu sore 7 September lalu, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah kos di kawasan Lidah Hutan, Surabaya, Jawa Timur. Ini adalah rumah kos yang disewa Alwi Maulana, kekasih Tiara. Ternyata bukan tanpa alasan olah TKP tiba-tiba dilakukan di tempat ini. Dini harinya, rupanya polisi telah menangkap Alwi di sini. Saya tanya loh, kejadian kasus apa Pak? Ya dia bilang kasus pembunuhan mutilasi Pak. Beliau posisi di sini, jadi saya minta tolong untuk Bapak menyaksikan untuk penangkapannya. Akhirnya saya memang datang, ikut dia bersama dia, dan memang beliau juga posisi di dalam. Di pelakunya itu Pak ya? Sendirian Pak? Sendirian Pak. Jadi dikedok-kedok itu tidak menjawab, akhirnya Didobrak. Terus apa saja yang dibawa? Sekilas tadi memang yang terakhir dibawa itu kayak seperti bantal guling yang ada bercak darahnya. Terus yang terakhir tadi itu sapu kerik sama cikra. Polisi juga telah membawa satu kantong plastik yang diduga terkait erat dengan kejadian mutilasi. Alwi, pria yang bekerja sebagai pengojek online dan pernah menjadi tukang jagal hewan, dikenal warga pendiam dan tidak banyak berinteraksi. Selama 5 bulan tinggal di rumah kos itu,
Alwi bahkan tidak pernah melapor sebagai warga musiman ke RT setempat. Ia juga diketahui mengajak seorang wanita tinggal bersamanya yang belakangan diketahui sebagai Tiara, korban mutilasinya. Di sini udah berapa bulan kira-kira pelaku itu? Kalau berapa bulannya sih kurang lebih antara 5 bulanan. 5 bulan ya? Itu selama 5 bulan tidak menyertakan KTP Tidak. ke identitas apapun ke pihak? Sempat memang saya tanya terus, kok ini belum. Dia tinggal sudah pindah sih. Dia tinggalnya sama siapa? Kalau yang saya tahu ya itu memang sama perempuan. Nah, terus perempuan itu memang saya dengar ya memang katanya ya kan, tapi kan saya belum tahu persis kalau istri sirinya. Tapi belum tahu persis apa itu. Yang kabarnya jadi korbannya. Iya. Sementara itu gelar perkara dilakukan pihak kepolisian. Sang tersangka pemutilasi Alwi Maulana akhirnya dihadapkan ke publik. Pengakuannya, semua kekejian itu berasal dari rasa sakit hati tersangka kepada korban. Karena saya udah mendem emosi dari lama, Mas. Puncaknya kemarin. Pemicunya karena saya dikunci dari dalam, Mas. Nah, kemudian anaknya sering temperamen atas masalah kecil, Mas. Ya, dari pengakuan tersangka, dikuncikan dari luar saat dirinya lelah bekerja mengojek inilah yang membuat Alwi sakit hati ke korban. Hendak masuk ke rumah dikunci oleh korban. Kemudian menunggu sampai dengan 1 jam. Setelah 1 jam berikutnya ada dibukakan. Pada saat dibukakan dengan peristiwa yang sama, layaknya seorang wanita dalam kondisi yang marah dengan kosakata yang tidak pada umumnya. Dan hal itu sebenarnya sudah berulang sejak sebelum-sebelumnya. Kemudian pelaku sedikit kewalahan dengan tuntutan ekonomi korban yang meminta gaya hidup dan seterusnya. Hal tersebutlah yang menjadi sebuah akumulasi akhirnya memicu cekcok di malam hari tersebut. Keterangan dari pelaku tidak banyak bicara. Begitu dibukakan pintu, korban naik ke atas ke lantai 2 dan pelaku menuju ke dapur mengambil sebuah pisau yang ditusukkan di bagian leher yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Melihat sang kekasih yang tak lagi dapat bergerak, justru semakin membuat pelaku emosi. Korban pun dimutilasi di dalam kamar mandi. Di TKP kita menemukan potongan bagian kepala yang diletakkan di belakang lemari yang hendak dilakukan atau dimusnahkan oleh yang bersangkutan. Kemudian ada beberapa potongan yang sudah dilakukan pembuangan di hari tersebut di wilayah Pacet. Atas perbuatannya, pelaku meminta maaf. Keluarga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya naik darah, emosi, kemudian ngeblank. Menyesal nggak, Mas? Sangat menyesal. Tiara Angelina Saraswati tiba di rumah duka di Desa Madekidul, Lamongan, Jawa Timur 9 September lalu. Tak kuasa menanggung kesedihan, ayah korban pingsan tak sadarkan diri. Duka kehilangan anak tercinta dengan cara yang amat mengenaskan itu mengoyak hati ibu kandung korban. Usai disolatkan di masjid desa setempat, jenazah korban dibawa ke pemakaman. Tangis keluarga pun kembali tumpah.
Tiara Angelina telah tiada, namun keadilan harus tetap tegak. Kekejian Alwi Maulana harus dibayar dengan hukuman yang memenuhi rasa keadilan.